Pernah nggak sih kamu ngerasa kesal banget cuma gara-gara hal sepele? Misalnya, ada orang yang nyalip antrian, terus tiba-tiba kamu pengen marah besar. Atau saat lagi hujan deras, jalan macet, kamu otomatis jadi bad mood. Nah, pernah juga nggak kamu lihat orang lain yang meski lagi ditimpa masalah besar, dia tetap bisa tenang, sabar, bahkan masih bisa tersenyum? Pertanyaannya, kok bisa ya manusia punya perbedaan begitu besar dalam mengendalikan emosinya? Jawabannya ternyata ada di satu tempat, yaitu pikiran kita sendiri. Otak manusia itu luar biasa rumit. Ada miliaran sel saraf yang saling terhubung, membentuk jaringan komunikasi yang nggak pernah berhenti bekerja. Salah satu yang paling berperan dalam emosi adalah amigdala. Apa itu amigdala? Amigdala adalah struktur otak berbentuk seperti kacang almond yang merupakan bagian dari sistem limbik yang berperan penting dalam memproses emosi, terutama rasa takut, serta mempengaruhi memori, pembelajaran, dan respon perilaku, termasuk fungsi deteksi bahaya. Makanya, saat kita kaget, takut, atau marah, reaksi itu muncul secepat kilat, bahkan tanpa sempat mikir. Tapi manusia juga punya prefrontal cortex, yaitu bagian otak depan yang lebih rasional. Kalau amigdala itu kayak gas mobil, prefrontal cortex adalah remnya. Tanpa rem, kita gampang lepas kendali. Dengan rem, kita bisa berhenti, mikir dulu, lalu memutuskan langkah yang tepat. Kita ambil contoh sederhana. Kamu lagi nyetir, tiba-tiba ada motor motong jalur. Nah, amigdala kamu akan langsung bereaksi. Kamu akan kesal dan marah. Tapi kalau pikiran kamu terlatih, prefrontal cortex bisa ngerem. Kamu akan lebih sabar, tenang, dan berpikir positif. Contoh lain, saat ada masalah di kerjaan. Kalau langsung dikuasai emosi, kamu bisa ngomel-ngomel ke rekan kerja. Padahal masalahnya bisa selesai dengan diskusi. Disinilah pikiran berperan, bukan untuk menekan emosi, tapi untuk mengarahkan emosi supaya hasilnya tidak merugikan diri sendiri. Nah, peneliti di bidang psikologi dan neuroscience juga sudah banyak membuktikan hal ini. Misalnya penelitian tentang mindfulness menunjukkan bahwa orang yang rutin melatih kesadaran diri lebih mampu menenangkan amigdala ketika stres muncul. Ada juga penelitian tentang self-talk positif. Orang yang terbiasa berbicara baik kepada dirinya sendiri lebih cepat pulih dari rasa marah atau kecewa. Bahkan, latihan sederhana seperti menarik napas dalam 5 detik, tahan, lalu hembuskan perlahan, bisa memberi sinyal ke otak bahwa tubuh sedang aman, sehingga amigdala berhenti teriak. Semua ini membuktikan bahwa pikiran bisa memberi instruksi langsung ke tubuh untuk menurunkan intensitas emosi. Kalau pikiran bisa mengendalikan emosi, kenapa banyak orang tetap gampang meledak? Jawabannya ada di kebiasaan. Pikiran kita terbentuk dari pola yang berulang. Kalau sejak kecil terbiasa melampiaskan marah tanpa mikir, maka otak akan terprogram begitu. Sebaliknya, orang yang terbiasa menenangkan diri otomatis punya pikiran yang lebih terlatih untuk menahan emosi. Selain itu, faktor lingkungan juga berperan. Tekanan hidup, trauma masa lalu, hingga kondisi kesehatan mental bisa membuat rem otak alias prefrontal cortex bekerja lebih lambat. Jadi mengendalikan emosi itu bukan bakat bawaan, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Pada akhirnya, yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan memilih respon. Hewan bereaksi murni dari insting, tapi manusia bisa menunda reaksi, berpikir dulu, lalu memilih tindakan. Itu artinya, kita bukan korban dari emosi, kita punya kendali penuh. Bayangkan betapa damainya hidup kalau setiap orang bisa mengendalikan emosinya. Konflik berkurang, hubungan lebih sehat, dan keputusan yang kita ambil pun lebih bijak. Jadi intinya, kenapa pikiran manusia bisa mengendalikan emosi? Karena otak kita memang dirancang dengan sistem gas dan rem. Tinggal kita mau atau enggak melatih diri untuk menggunakannya. Ingat, emosi itu wajar. Marah, sedih, takut, semua itu manusiawi. Tapi jangan biarkan emosi mengendalikan hidup kita. Biarkan pikiran jadi nahkoda dan emosi jadi penumpang yang ikut perjalanan, bukan pengemudi yang membawa kita ke arah yang salah.